contoh misalnya ada hidrolisis total. Misalnya di sini ada aluminium sianida SCN ya, sianida 3 kali. Berarti Al-nya itu adalah basa lemah dan sianidanya itu adalah asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya. Jangan lupa sebelum nonton subscribe dulu. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang hidrolisis ya. Jadi hidrolisis itu apa? Hidro itu adalah air ya. Lisis adalah reaksi. Jadi reaksi sama air. Apa yang bereaksi sama air biasanya adalah garam ya. Jadi hidrolisis ini tuh adalah salah satu pelajaran yang turunan dari asam basa ya. Ntar saya akan bikin videonya tentang asam basa. Nah, hidrolisis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hidrolisis total, ya. Yang kedua ada hidrolisis parsial, dan yang ketiga ada tidak terhidrolisis. Ya, ada hidrolisis total, parsial, dan tidak terhidrolisis. Bedanya apa? Kalau hidrolisis total itu terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Ya, terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Yang kedua adalah hidrolisis parsial. Pokoknya hidrolisis parsial itu adalah kuat plus lemah. Boleh asam kuat basa lemah atau basa kuat asam lemah. Boleh yang mana saja. Terus yang ketiga adalah tidak terhidrolisis. Kalau tidak terhidrolisis itu adalah asam kuat dan basa kuat. Nah, asam kuat dan basa kuat ini apa aja? Nah, saya udah punya catatannya nih. Ya. Yaitu asam kuat terdiri dari Cl, Br, I, NO3, SO4, biasanya SO4 2- ya. ClO3- dan ClO4-. Itu asam kuat. Dan ada yang disebut dengan basa kuat. Basa kuat apa aja? Golongan 1 dan golongan 2. Biasanya Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Ya. Nah, itu harus diingat ya. Asam kuatnya apa, basa kuatnya apa, itu harus wajib ya buat teman-teman kelas 11. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hidrolisis? Tadi cuma baru pengantarnya aja nih. Nah, saya akan jelaskan. Contoh, misalnya ada hidrolisis total. Misalnya di sini ada aluminium sianida SCN ya, sianida 3 kali. Berarti Al-nya itu adalah basa lemah dan sianidanya itu adalah asam lemah. Di hidrolisis bereaksi sama air, reaksinya bolak-balik ya, karena lemah. Dia menjadi AlOH 3 kali dan 3HCN. Jadi aluminium hidroksida dan asam sianida. Nah, nanti juga ini bisa balik lagi menjadi aluminium sianida. Makanya reaksinya disebut reaksi bolak-balik kalau hidrolisis total. Terus ada yang disebut dengan hidrolisis parsial yang tadi ya. Yang terdiri dari, contohnya adalah CH3COONA. CH3COONA itu adalah asam lemah dan Na-nya itu adalah basa kuat. Jadi kalau misalnya terhidrolisis seperti ini. Na-nya gimana? Na-nya tidak ikut bereaksi, makanya dia tidak masuk ke dalam reaksi. Lalu dia bersifat apa? Nah, biasanya hidrolisis parsial ini menentukan dia bersifat asam atau basa, tergantung dari reaksinya. Atau cara cepatnya, lihat yang kuatnya siapa. Kalau yang kuatnya basa, berarti bersifat basa. Kalau yang kuatnya adalah asam, berarti bersifat asam. Ya, garam tersebut. Terus tidak terhidrolisis ya. Contohnya NaCl ditambah H2O. Dia menjadi apa? Larutan garam. Jadinya NaCl H2O. Tidak menjadi NaOH plus HCl kan? Nah, makanya itu yang disebut dia tidak terhidrolisis karena Na-nya kuat, Cl-nya juga kuat. Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, oke? Ya, yaitu untuk menghitung pH hidrolisis ya.
Nah, untuk menghitung pH hidrolisis, ya, itu ada beberapa macam. Yang pertama, kalau misalnya ada asam lemah dan basa lemah, ya, itu hidrolisis total. Nah, itu dilihat dari Ka dan Kb-nya. Ya, lihat dari Ka dan Kb-nya. Dimana kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb, berarti H+ sama dengan KW, akar KW kali Ka bagi KB. Sedangkan kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, yaitu H- sama dengan KW kali Kb dibagi Ka. Kebalik ya, hati-hati loh kebalikannya. Nah, gimana kalau misalnya Ka dan Kb-nya itu sama? Kalau Ka dan Kb-nya sama, berarti pH-nya pasti otomatis tuh 7. Jadi nggak usah dicari lagi, langsung aja pH-nya 7. Nah, yang berikutnya adalah hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial ini dilihat dari yang kuat. Nah, kalau yang kuatnya adalah asam kuat, berarti H+ sama dengan akar KW bagi KB dikali molaritas garam. Ya, ini molaritas. Sedangkan kalau yang basa kuatnya berarti OH- sama dengan KW bagi Ka kali molaritas garam. KW-nya berapa? KW-nya itu sudah pasti 10 pangkat min 14, ya. Itu sudah pasti. Nah, berikutnya ini ada, saya punya contoh soal. Misalnya soalnya gini. Tentukan pH dari 50 ml larutan CH3COO 2 kali Ca 0,025 molaritas. Ka-nya diketahui adalah 10 pangkat min 5. Kita analisis dulu. CH3COO 2 kali Ca, yaitu Ca3CO-nya adalah asam lemah dan Ca-nya itu adalah basa kuat. Konsentrasinya adalah 0,025 molaritas. Berarti kalau yang kuatnya adalah basa, berarti OH- sama dengan KW bagi Ka dikali molaritas. Jangan lupa diakarin ya. Nah, berarti akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 25 kali 10 pangkat min 3. Yaitu 25 kali 10 pangkat min 12, ya. Berarti hasilnya OH- itu adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, terus pOH-nya berapa? pOH-nya adalah 6 min log 5. Jadi pangkatnya ini maju ke depan jadi 6, terus ditambahkan min log 5. pH-nya berapa? Berarti 14 dikurangi dalam kurung 6 min log 5. Hasilnya yaitu 8 min log 5. Gampang ya? Bisa ya? Nah, kita coba soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini sedikit berbeda. Kalau tadi garamnya sudah diketahui, kalau di sini garamnya kita cari terlebih dahulu. Caranya, kita lihat soalnya dulu. Yaitu ada 100 ml NH3 0,2 molaritas ditambah HCl 100 ml 0,2 molaritas. Direaksikan menjadi NH4Cl, ya. Ini reaksi NH3 ditambah HCl itu menjadi NH4Cl. Nah, pertama kita harus pakai MBS terlebih dahulu. Ini MBS. Ya. Nah, MBS ini berarti harus pakai mol, keadaan mol. Nah, karena saya tidak merubah volumenya, maka yang terjadi adalah milimol. Ya, milimol. Jadi tinggal 100 kali 0,2 yaitu 20 milimol. Dan ini juga sama ya, 20 milimol. Karena molnya sama dan koefisiennya juga sama, maka ya berarti pakai mol yang tadi juga ya. Sama-sama mau pakai yang manapun boleh. Gimana kalau misalnya molnya berbeda atau koefisiennya berbeda? Kalau molnya berbeda, cari yang paling kecil. Mol yang paling kecil.
direaksikan dengan perbandingan koefisien. Kalau koefisiennya berbeda gimana? Koefisiennya berarti mol yang tadi yang mula-mula ini dibagi dulu sama koefisien. Misal dibagi 2 atau dibagi 4, dibagi 6 atau terserah bagi berapa tergantung koefisiennya. Nah, udah dapat pembagiannya, cari hasil pembagian yang paling kecil. Itulah reaksi yang dipakai. Pakai lagi untuk perbandingan koefisien. Kalau 1 berapa, kalau 2 berapa, kalau 3 berapa. Nah, karena ini 1 koefisiennya dan ini juga 1, maka boleh pakai mana saja, sama saja. Berarti yang bereaksinya 20, 20, dan 20. Nah, sekarang yang kiri dikurang, yang kanan ditambah. Kenapa? Karena yang namanya reaktan, itu yang kiri akan berkurang dan yang kanan akan bertambah. Ya. Nah, sudah dapat nih milimolnya. Konsentrasi garamnya yaitu 20 milimol. Kita cari kemolaritasnya. Jadi mol dibagi volume, berarti 20 dibagi 200. 200 ini adalah volume total, ya. 100 mili ditambah 100 mili. Jadi 200. Hasilnya adalah 0,1 molaritas. Baru dimasukkan ke dalam H+. Kenapa H+? Karena di sini yang kuat adalah asam kuat. Sama dengan akar KW dibagi KB dikali molaritas garam, ya. Konsentrasi molaritas garam. Masukkan deh akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya adalah 5. Gitu ya. Bisa? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini kalau video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.